Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami tentang diferensiasi individu sebagai dasar manajemen kelas. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya diferensiasi individu. Setiap anak adalah unik. Ketika kita memperhatikan anak-anak dalam ruangan kelas, kita akan memiliki perbedaan individual yang sangat banyak. Bahkan, anak-anak dengan latar usia yang hampir sama akan memperlihat penampilan, kemampuan, temperamen, minat, dan sikap yang sangat beragam. Pertama, perbedaan intelektual, yaitu perbedaan yang berdasarkan IQ seseorang individu dengan individu lainnya, yang mana ada individu yang memiliki IQ di bawah rata-rata, sedang, dan tinggi. Yang kedua, bakat, merupakan suatu kemampuan diri seseorang yang lebih menonjol. Yang ketiga, keadaan jasmani. Setiap individu memiliki kondisi atau keadaan fisik yang berbeda. Ada yang kuat, ada yang lemah. Ini sangat berpengaruh terhadap aktivitas yang dilakukannya. Yang keempat, penyesuaian sosial dan emosional. Yang kelima, lingkungan keluarga yang berbeda. Baiklah, saya Beneng Azhara Ardi akan menjelaskan tentang poin B, yakni aspek-aspek psikologi siswa. Dalam pembahasan aspek psikologi siswa, maka kita akan lihat secara lebih dalam mengenai beberapa aspek. Seperti yang pertama yaitu aspek motivasi. Merupakan sesuatu yang mendorong individu untuk bertindak dalam melakukan sesuatu. Dengan kata lain, motivasi adalah sebuah dorongan yang muncul dari dalam diri individu untuk melakukan suatu aktivitas guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Motivasi dapat dibedakan menjadi dua macam. Seperti yang pertama, motivasi intrinsik, yaitu hal dan keadaan yang berasal dari dalam diri siswa sendiri yang dapat mendorongnya melakukan tindakan belajar. Yang B, motivasi ekstrinsik, adalah hal dan keadaan yang datang dari luar individu siswa yang juga mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar, pujian dan hadiah, peraturan atau tata tertib sekolah. Yang kedua, self-concept adalah gambaran tentang diri sendiri dalam membandingkannya dengan orang lain atau dengan kata lain kesadaran seorang akan dirinya. Bagaimana seseorang mempunyai pengertian tentang dirinya sendiri, sementara menjelaskan bahwa konsep diri mencakup seluruh pandangan individu akan dimensi fisiknya. Beberapa strategi yang mungkin dapat dilakukan seorang guru dalam mengembangkan konsep diri peserta didik seperti membuat siswa merasa mendapatkan dukungan dari guru, lalu membuat siswa merasa mampu mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan realistis. Yang keempat, mendorong siswa agar merasa bangga dengan dirinya sendiri. Saya akan melanjutkan poin B, yaitu nomor 3, kreativitas. Menurut Supardi, kreativitas adalah kemampuan seorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya-karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada. Dengan demikian, kreatif ialah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gaya hidup, gagasan, proses maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang telah ada sebelumnya, serta dengan menggunakan cara-cara yang baru yang hasilnya bisa berguna bagi dirinya dan orang lain. Faktor terpenting dalam meningkatkan kreativitas di sekolah adalah peran guru. Banyak sekali hal yang dapat dilakukan guru di sekolah untuk merangsang dan meningkatkan daya pikir siswa, sikap dan perilaku kreatif siswa melalui kegiatan dalam atau di luar kelas. Yang keempat, curiosity, rasa ingin tahu. Salah satu aspek yang bersifat kondisional bagi pengembangan siswa adalah rasa ingin tahu. Rasa keingintahuan yang ada pada anak sejalan dengan daya kreativitasnya. Rasa ingin tahu tersebut juga mempengaruhi pembelajaran yang sedang dijalankan oleh siswa. Yang kelima,
anxiety, kecemasan, merupakan salah satu bentuk emosi individu yang berkenan adanya rasa terancam oleh sesuatu, biasanya dengan objek ancaman yang tidak begitu jelas. Kecemasan intensitas yang wajar dapat dianggap memiliki nilai positif sebagai motivasi, tetapi apabila intensitasnya sangat kuat dan bersifat negatif, justru malah akan menimbulkan kerugian dan mengganggu terhadap keadaan fisik dan psikologis individu yang bersangkutan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yang C, gaya belajar siswa, visual, auditif, dan kinestetik. Yang pertama, gaya belajar visual, yaitu gaya belajar visual berfokus pada penglihatan saat mempelajari hal baru. Biasanya, tipe ini perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah mengerti dan memahami. Selain itu, tipe visual juga lebih nyaman belajar dengan menggunakan warna-warni, garis maupun bentuk. Itulah mengapa orang yang memiliki tipe visual memiliki pemahaman yang mendalam dengan nilai artistik seperti panduan, warna, dan lainnya. Yang kedua, gaya belajar auditori. Untuk yang memiliki gaya belajar auditori lebih mengandalkan pendengaran untuk menerima informasi dan pengetahuan. Orang tipe auditori tidak masalah dengan tampilan visual saat mengajar. Yang penting adalah mendengarkan pembicaraan guru dengan baik dan jelas. Nah, maka dari tipe auditori biasanya paling peka dan hafal dari setiap ucapan yang pernah didengar apa yang dilihat. Dan yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini menyenangi belajar yang melibatkan gerakan. Biasanya orang tipe ini merasakan lebih mudah mempelajari sesuatu, tidak hanya sekedar membaca buku, tetapi juga mempraktikkannya. Dengan melakukan atau menyentuh objek yang dipelajari akan memberikan pengalaman tersendiri bagi tipe kinestetik. Baiklah, saya Aldo Tawaldi akan membacakan yang poin D, yaitu men-setting pembelajaran yang sesuai dengan belajar siswa. Beragam gaya belajar peserta didik dalam suatu kelas dapat dilayani dan dioptimalkan dengan penyelenggaraan pembelajaran. Salah satunya dengan menerapkan pendekatan atau strategi pembelajaran somatis, auditori, visual, dan intelektual. 1. Pengertian pembelajaran SAFI. Pembelajaran SAFI adalah pendekatan pembelajaran yang menggabungkan gerakan fisik dengan aktivitas intelektual dan penggunaan semua indera yang unsur-unsurnya mencakup. A. Somatis adalah belajar dengan cara melibatkan aktivitas tubuh. Dalam hal ini, peserta didik bergerak dan berbuat dalam pembelajaran sesuatu, misalnya memperagakan sesuatu, membuat suatu karya, dan lain-lain. Yang A. Auditori adalah belajar dengan cara berbicara atau membicarakan dan mendengar atau menyimak. Peserta didik aktif berbicara dan menyimak dalam pembelajaran. Kegiatan dapat berupa diskusi, dialog, menceritakan suatu pengalaman, dan lain-lain. V. Visual. Dalam belajar visual, peserta didik melakukan kegiatan mengamati dan menggambarkan, misalnya mengamati situasi dunia nyata, menggambarkan proses, prinsip, dan lain-lain. I. Intelektual. Menunjukkan apa yang dilakukan peserta didik dalam pikiran mereka secara intelektual ketika mereka menggunakan kecerdasan untuk merenungkan suatu pengalaman dan menciptakan hubungan, makna, rencana, dan nilai dari pengalaman tersebut. Intelektual adalah bagian diri yang merenungkan, menciptakan dan memecahkan masalah, dan membangunkan makna. Ia menghubungi pengalaman mental, fisik, dan emosional. Prinsip-prinsip pembelajaran SAFI. Pembelajaran tersebut memiliki prinsip-prinsip pokok yang mendorong keberhasilan belajar yang dipercepat, yakni sebagai berikut. Belajar
mengaktifkan seluruh pikiran dan tubuh. Kerjasama membantu proses belajar. Belajar berasal dari mengerjakan pekerjaan itu sendiri. Otak menyerap informasi secara langsung dan otomatis.